Pemirsa, mantan artis cilik Iyut Bing Slamet akhirnya kini bisa bernafas lega. Pasalnya, pihak berwajib dari Polres Jakarta Selatan telah mengajukan asesmen narkoba untuk Iyut ke pihak Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta. Menurut Kasat Narkoba Jakarta Selatan, Kompol Wadi Sabani, Iyut menjalani proses asesmen atas permintaan dari keluarga. Namun, asesmen ini masih dalam proses sambil menunggu rekomendasi dari BNNK. Lantas, akankah asesmen Iyut bakal dikabulkan pihak BNNK? Atau justru sebaliknya? Perkembangan terkait dengan proses dari IBS, jadi untuk saat ini tahap kita pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di asesmen, kita kerjasama dengan pihak BNK, Kota Madya Jaksel. Nanti kita tunggu hasil asesmennya seperti apa dari BNK. Terkait dengan permohonan dari keluarga juga sudah ada terhadap yang bersangkutan untuk rehab. Sebelumnya itu kan kita untuk asesmen dulu. Nanti rekomendasi dari asesmen tersebut seperti apa, nanti proses atau langkah-langkah lebih lanjutnya nanti menunggu hasil dari asesmen dulu. Ya, jika proses asesmen Iyut dikabulkan pihak BNNK, maka pihak kepolisian bakal mengikuti kemana Iyut bakal direhab. Nanti kalau misalnya cepat keluarnya, nanti rekomendasinya seperti apa, apakah memang hasil asesmen itu misalnya direhab, nanti diarahkan kemana, juga nanti kita akan lanjutkan kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Sejatinya, bukan kali ini saja Iyut harus berurusan dengan hukum terkait narkotika jenis sabu. Tahun 2011 lalu, Iyut juga tertangkap tangan karena penyalahgunaan barang haram yang sama. Iyut seolah tak jera, meski ia sempat terjerembab dalam lubang yang sama. Yang bersangkutan sekarang masih Anda lihat sendiri, mungkin masih shock, tapi tetap maka kita memberikan pemeriksaan dengan adik-adik Polwan, sehingga untuk mengurangi rasa shocknya yang bersangkutan. Barang buktinya itu habis pakai di bekas klipnya tersebut. Nah, jadi pengakuannya dia baru beli di daerah Johar juga, langsung dipakai. Setelah dipakai hari Selasa dipakainya, hari Kamis kita tangkap. Selasa dipakai, beli, Selasa Rabu, Kamis ditangkap. Yang bersangkutan kan 2011 pernah juga terjerat kasus yang sama gitu ya Pak? Ya. Mungkin dalam artian buat ketika minta direhab ini apa kemungkinan besar akan disetujui atau seperti apa? Itu nanti tergantung dari BNK seperti apa hasil asesmennya. Nanti proses dari mereka, nanti rekom dari mereka seperti apa. Oke. Sementara itu, kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia masih jadi sorotan publik. Pasca diperiksa sebagai saksi, Gisel kabarnya datang menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kabarnya dalam pertemuannya dengan Hotman, Gisel sempat menceritakan perihal sebuah data di ponsel miliknya yang hilang 3 tahun lalu. Saya melihat di sini ada kepanikan yang mesti harus diselesaikan. Nah, saya minta juga kepada orang-orang yang merasa, kalau memang merasa itu dirinya, segeralah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Itu lebih mulia dibanding berkelit-kelit yang tidak pasti. Nah, dan yang kedua, apabila suatu hal yang sifatnya rahasia akan tetapi disampaikan kepada publik, orang yang menyampaikan sesuatu rahasia kepada publik itu wajib diinterogasi oleh polisi. Tujuannya apa? Ya, apakah ingin membuat perkara terang benderang ataukah ingin membuat perkara kabur atau tidak jelas? Maka dari itu saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya agar memanggil orang-orang yang menyebarkan suatu isu yang belum pasti untuk diketahui oleh khalayak ramai sehingga ini membuat suatu kegaduhan. Mungkinkah Gisel khawatir jika kelak keterangan forensik menunjukkan sosok asli pelaku dalam adegan video tersebut? Ia khawatir terseret ke jalur hukum seperti kasus Ariel Noah di masa lalu. Terlebih, Hotman paham betul bagaimana kasus Ariel bergulir hingga sang flamboyan itu akhirnya mendekam di balik jeruji besi. Kepada cewek tersebut, hati-hati, persiapkan tim pengacara kamu. Karena apa? Dulu pernah ada contoh kasus puluhan tahun lalu, yaitu aktor penyanyi AR
dan 2 cewek LM sama CT yang salah satu klien saya, ternyata sudah ada contoh putusan pengadilan, bukan hanya yang menyebarkan pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan sehingga tersebar. Awas, hati-hati karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Jangan sampai Anda kena lalai menyimpan pornografi. Sudah pernah ada contoh kasus dihukum sampai Mahkamah Agung. Membuat dan lalai menyimpan, hati-hati. Belum tentu menyebarkan. Nah, seumpamanya pun handphone salah satu terduga ini hilang ataupun dikatakan sudah dihapus, ya, perlu pengungkapan yang lebih dalam. Karena terduga juga sudah pernah menyampaikan klarifikasi, ya kan, klarifikasi yang memang saya nilai kurang tegas, ya. Gisel boleh khawatir, apalagi sejumlah kesaksian ahli telematika sempat menyebut ada dugaan kemungkinan video tersebut asli, meski akurasinya masih harus diteliti secara detail. Itu masih bisa kebetulan sama misalnya, tetapi kalau dari kebetulan potongan rambut dan wajah disampaikan itu memang sama. Tapi yang harus perlu digarisbawahi, hukum pidana kita mengatur tentang ketentuan apabila orang yang ada dalam video tersebut telah menikah statusnya, maka ada pasal yang dikenakan lagi, itu pasal perzinahan.